Halo semuanya, selamat datang kembali di Rumah Belajar BEM Universitas Indonesia. Kembali lagi bersama kakak, Kak Fitri. Sekarang kita kembali belajar matematika. Kemarin kalau kita udah belajar tentang bangun datar, sekarang kita belajar tentang bangun ruang. Bangun ruang apa, Kak? Bangun ruang merupakan sebuah sebutan untuk bangun-bangun yang memiliki bentuk 3 dimensi atau memiliki ruang di dalamnya. Kalau kemarin bangun datar itu adalah bangun-bangun yang memiliki bentuk 2 dimensi kan? Nah, sekarang kita belajar bangun yang memiliki bentuk 3 dimensi atau bangun ruang. Contohnya apa? Contohnya adalah ini, lemari. Lemari itu adalah bangun ruang. Kenapa, Kak? Lemari itu bisa dibuka kan? Kalau bisa dibuka, berarti dia itu punya ruang di dalamnya. Nah, karena itu lemari termasuk bangun ruang. Tetapi kalau kertas gak bisa dibuka kan? Yang ada malah sobek. Nah, jadi kertas itu adalah bangun datar. Tapi kalau kertas udah digabung, kayak seperti ini gambar ini, dia itu adalah bangun ruang. Kenapa? Soalnya dia itu udah memiliki tinggi, lebar, dan panjang. Dia itu udah 3 dimensi. Jadi, kertas yang udah ditumpuk itu masuk bangun ruang, tapi kalau kertas aja, selembar kertas, dia masuknya bangun datar. Oke, sekarang kita masuk ke sifat-sifat bangun ruang. Nah, bangun ruang itu memiliki 3 sifat nih. Yang pertama itu punya sisi. Sisi itu adalah bangun datar yang merupakan batas dari bangun ruang. Kalau dari gambar ini, dia itu yang warnanya agak biru. Nah, ini nih, kakak coret-coret ya. Oke, jadi sisi itu adalah bagian yang ini. Dia itu adalah bangun datar. Nah, kalau teman-teman lihat ini tuh, aduh, ke ini. Oke, kalau teman-teman lihat, dia itu adalah berbentuk persegi. Nah, jadi sisi itu adalah bangun datar yang merupakan batas dari bangun ruang. Nah, kedua itu ada rusuk. Rusuk itu adalah garis-garis yang menghubungkan titik sudut dan membentuk sisi. Tapi sebelum itu, kita membahas tentang titik sudut. Titik sudut adalah titik yang ada di tiap pojok bangun ruang. Nah, titik sudut itu adalah bagian yang ini nih, yang di ujung-ujung. Kalau kalian ada di dalam ruangan, kalau ada sudut-sudut ruangan, pojok-pojok ruangan, itu adalah titik sudutnya. Nah, rusuk itu adalah garis-garis yang menghubungkan titik sudut dan membentuk sisi. Maksudnya apa? Nah, di sini kan tadi ada titik sudut ya, teman-teman. Nah, kalau kita gabungkan, dia itu namanya rusuk. Jadi, ini itu rusuk. Nah, kalau ini yang ditunjuk sama tanda panah ini, dia itu penghubung antara titik sudut G dengan titik sudut C. Jadi dia itu rusuk GC. Nah, terus di sini juga diomongin kalau garis-garis yang menghubungkan titik sudut dan bentuk sisi. Nah, dia tuh bisa membentuk sisi atau bisa membentuk bangun datar. Jadi ini tuh ya yang ini aja ya. Jadi kalau EH, rusuk EH, rusuk HD, rusuk DA, dan rusuk AE digabungkan, dia itu membentuk ini, membentuk bangun datar ADHE yang berbentuk persegi panjang. Mohon maaf kalau agak berantakan ya, teman-teman. Oke, nah untuk lebih jelasnya seperti ini. Oke, jadi sisi kalau dari gambar ini itu adalah yang A, B, C, D, yang A, B, C, D. Oke, terus yang E, F, G, H, E, E, F, G, H, yang ini, terus A, B, E, F, terus D, C, H, G, D, C, H, G, lalu ada B, C, G, F, dan ada A, D, H, E. Oke, duh, mohon maaf kalau agak berantakan ya teman-teman, soalnya ini bangun ruang. Oke, kakak hapus. Terus kalau rusuk itu ada rusuk AB,
rusuk BC, rusuk CD, rusuk DA, rusuk EF, rusuk GH, rusuk FG, rusuk HE, rusuk AE, rusuk DH, rusuk CG, dan rusuk BF. Nah, kalau titik sudut seperti yang kakak sebutin sebelumnya, berarti dia itu yang ada di pojok-pojoknya. Berarti ada titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, D, E, F, G, dan H. Oke, sekarang teman-teman bisa membedakannya kan ya? Oke, sekarang kita masuk ke macam-macam bangun ruang. Yang pertama itu ada kubus. Kubus itu punya ciri-ciri memiliki 6 sisi, memiliki 12 rusuk, dan memiliki 8 titik sudut. Nah, di sini tuh ada contohnya aja deh. Contohnya itu kubus adalah dadu. Dadu itu kalau di sini kan biasanya ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di balik dari ini kan ada isinya kan. Bentar, di sini. Kalau nah, jadi ini tunggu. Oke, jadi di sini tuh kubus memiliki 6 sisi. Yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, keempat ini, kelima ini, dan yang keenam adalah yang paling depan. Oke, terus kubus itu memiliki 12 rusuk. Ya, di sini ada 1, 2, 3, 4, dan di sini 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, terus punya 8 titik sudut. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang kita masuk ke bangun ruang yang kedua itu ada balok. Balok itu punya ciri-ciri memiliki 6 sisi, memiliki 12 rusuk, dan memiliki 8 titik sudut. Kurang lebih sama dengan kubus ya, teman-teman. Bedanya apa? Bedanya itu ada di sini. Kalau rusuknya si kubus, dia itu punya panjang yang sama. Tapi kalau balok, ini bagian yang seperti ininya, yang lebih panjang ini. Nah, dia itu punya rusuk yang lebih panjang dari bagian sini. Karena itu dia namanya balok. Nah, di sini tuh kalau balok tuh punya persegi panjang. Kalau kubus, dia itu semua sisinya itu persegi. Nah, bedanya itu. Oke, sekarang kita masuk ke bola. Ciri-ciri bola itu ada memiliki satu sisi, tidak memiliki rusuk, dan tidak memiliki titik sudut. Nah, sisinya itu adalah bagian paling luarnya. Jadi tuh yang paling luar itu namanya sisi. Nah, dia tidak memiliki rusuk. Rusuk kenapa? Karena dia itu nggak punya ujung kan ya. Dia itu melengkung, jadi itu dia bisa dibilang tidak punya rusuk dan tidak punya titik sudut. Oke, sekarang itu tabung. Tabung itu punya ciri-ciri memiliki 3 sisi, memiliki 2 rusuk, dan memiliki titik sudut. Nah, sisinya itu yang mana? Sisinya itu ya ada yang ditutupnya, terus ada di bagian bawah. Oke, yang bagian sini dan bagian tengahnya. Nah, kalau 2 rusuk itu yang mana? Rusuknya itu yang pertama yang ini, dan yang kedua itu yang ini. Kok ini bukan rusuk, Kak? Kenapa bukan? Soalnya itu dia bagiannya melengkung. Kalau melengkung itu sama seperti bola, dia itu bukan rusuk. Oke, terus dia tidak memiliki titik sudut. Soalnya ini tuh bukan ujung-ujung ya, kalau kayak kubus kan dia sangat-sangat ujung gitu. Ujung. Nah, tapi kalau di tabung dia itu bukan di pojoknya. Jadi dia tidak memiliki titik sudut. Oke, sekarang kita masuk ke kerucut. Ciri-cirinya itu memiliki 2 sisi, yaitu selimutnya dan lingkaran di bawahnya.
Terus dia itu punya satu rusuk. Rusuknya itu yang mana? Yang ini ya, teman-teman. Nah, yang ini tuh rusuknya. Dan memiliki satu titik sudut, yaitu di puncaknya doang. Oke, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita masuk ke 5 segitiga. 5 segitiga itu punya 4 sisi, yaitu sisi yang ini, yang berbentuk segitiga semua. Yang A, C, D, yang B, C, D, dan A, C, B, dan satu lagi itu ada A, D, B. Oke, terus 5 segitiga itu memiliki 6 rusuk. Di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, yang terakhir itu memiliki 4 titik sudut. Di sini kan ada titik sudut A, B, C, dan D. Oke, sekarang kita masuk ke 5 segi 4. 5 segi 4 itu memiliki ciri-ciri memiliki 5 sisi, memiliki 8 rusuk, memiliki 5 titik sudut. Nah, 5 sisi yang mana aja? Yang A, yang ini nih, yang ada yang satu berbentuk persegi, dan 4 lainnya itu berbentuk segitiga. Nah, kalau 8 rusuk itu yang ini, yang AD, DC, CB, BA, AE, EB, CE, dan DE. Terus ada 5 titik sudut itu yang A, B, C, D, dan E. Oke, sekarang kita masuk ke prisma. Prisma itu punya ciri-ciri memiliki 5 sisi, memiliki 9 rusuk, dan memiliki 6 titik sudut. Nah, 5 sisi itu ada terdiri dari 2 segitiga, yang ini, yang D, F, E, dan ACB, dan 3 persegi panjang. Nah, yang persegi panjang apa aja? Yaitu persegi panjang A, C, D, F, A, terus ada B, C, F, E, dan ada A, B, D, E. Oke, sekarang kita udah selesai ya. Sekarang kita masuk ke contoh aja. Jadi contohnya itu bisa ditebak. Yang paling kiri itu karena dia memiliki selimut atasnya dan punya dasar lingkaran, dia itu adalah kerucut. Nah, di sini tuh mirip dadu kan, lalu panjang sisinya sama semua. Karena itu dia adalah kubus. Nah, di sini karena dia punya alas berbentuk persegi panjang, di sini ada persegi panjang, ya di baliknya juga ada persegi panjang. Karena dia seperti ini, dia itu namanya prisma. Oke, materi kita udah selesai, teman-teman semua. Nah, kalau ada pertanyaan, silahkan ditanya saat kita diskusi nanti ya. Makasih semuanya. Selamat belajar.